guys, welcome and welcome back to my channel, dimana aku bahas semuanya tentang cara pemeliharaan hamster yang baik dan benar. Nah, ini topiknya menurut aku bakalan menarik karena aku bakalan bahas tentang vitamin untuk hamster. Nah, perlu kalian ingat ini informasinya bisa buat pet kalian yang lain juga dan juga bisa buat diri kita sendiri. So, langsung aja, let's get. Aku mau jelasin sedikit nih tentang perbedaan vitamin. Ada vitamin yang namanya fat soluble vitamins atau vitamin yang dapat larut di dalam lemak sehingga bisa disimpan di dalam tubuh dalam jangka waktu yang lumayan lebih lama. Contohnya itu vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Ada juga yang lain itu water soluble vitamins atau vitamin yang lebih mudah terurai dalam air sehingga tidak dapat disimpan di dalam tubuh. Untuk vitamin ini kita harus konsumsi setiap hari. Contohnya vitamin C dan juga vitamin B kompleks. Nah, jadi kalau ditanya apakah vitamin dan mineral itu penting buat hamster, pastinya penting banget untuk menjaga fungsi organ-organ tubuh dan juga untuk mencegah penyakit. Dan juga pertanyaan itu bukan cuma apakah vitamin ini akan ngefek kalau dikasih ekstra, tapi apakah kalau ekstra ini dapat membahayakan hamster kalian. Nah, pada dasarnya sih hamster yang makannya tuh sehat, kayak seed mixes yang banyak variasinya, terus dikasih sayur-sayuran segar juga, treats-nya kacang-kacangan ataupun treats yang tidak mengandung gula atau bahan pengawet itu, mereka tidak butuh vitamin ekstra karena pada dasarnya dari makanan aja udah cukup. Tapi untuk hamster yang mungkin baru aja sakit, yang sedang dalam masa penyembuhan ataupun udah lumayan senior, mereka tuh butuh sedikit extra joss gitu. Ada satu jurnal tentang vitamin hamster yang aku baca, ternyata hamster itu butuh banget yang namanya vitamin E, dan dari hasil penelitian kalau hamsternya tidak cukup mendapatkan vitamin E dari mereka kecil itu, mereka tidak akan dapat bertahan hidup lama. Jadi harus makan apa supaya hamster kalian cukup vitamin E? Itu semua bisa dapat dari sayur-sayuran, contohnya brokoli, bayam, ataupun kacang-kacangan. Nah, selain vitamin E, sayur-sayuran itu juga bagus untuk vitamin D, karena kan hamster kita ya indoor, nggak bisa keluar kena sinar matahari kan, karena taruh di outdoor juga bahaya. Jadi lebih baik mengkonsumsi sayur-sayuran. Itu kenapa penting banget mengkonsumsi sayur-sayuran. Nah, sayangnya nih, waktu aku lagi research cari-cari daily value, jadi vitamin hamster per hari mereka tuh dibutuhkan dosis berapa, aku belum dapat, mungkin karena memang masih di research. Dan untuk upper limit, jadi kayak dosis maksimal per harinya itu aku juga belum dapat. Kenapa kita harus selalu cari dosis maksimal itu? Karena beberapa vitamin, apalagi fat soluble vitamins kayak vitamin D, vitamin E, karena dapat disimpan di dalam tubuh lumayan lama, kalau terlalu banyak itu juga dapat menyebabkan toksisitas, malah beracun untuk tubuh. So, kalau buat kalian yang mau beli vitamin hamster gimana? Kalau menurut aku nggak apa-apa, kita prepare aja dibandingin kalau misalnya kita butuh tiba-tiba gitu nyari nggak ada. Sekarang aku bakalan kasih tips gimana kalian baiknya untuk memilih vitamin hamster ya. Aku pakai contoh aja ini Vitagel. Ini Vitagel tuh vitamin yang di Indo lumayan banyak yang pakai. Kalian bisa lihat sendiri nih di sini. Dimana nanti aku taruh fotonya, dia dosisnya tuh jelas dan komposisinya juga jelas. Tapi sayangnya sekali lagi karena kita nggak tahu hamster itu daily value-nya harus berapa dan upper limit maksimal dosisnya itu harus berapa, kita lebih baik ambil dosis yang paling kecilnya aja gitu, yang pasti dikurangin dari dosisnya anjing atau dosisnya kucing. Dan contoh lainnya lagi nih aku bakalan kasih lihat, ini itu vitamin untuk kelinci, jamu gitu lah ya. Dan kalian bisa lihat juga komposisinya itu semuanya herbal dan komposisinya jelas ya. Herbal itu emang kalau digunakan dalam jangka waktu yang lama itu bisa memberikan efek-efek baik, tapi obviously itu bukan kayak magic cure. Bukan kalian minum bisa langsung sembuh. Jadi kalau misalnya pet kalian ada yang sakit, pastinya tetap harus bawa ke vet. Jadi kalian harus hati-hati nih sama vitamin yang komposisinya kurang jelas, mungkin dosisnya juga nggak ada. Dan juga aku nggak terlalu suka sama vitamin yang suka mengklaim mereka dapat membuat gendut hamster kalian. Karena jujur aja gendut itu bukan takaran mereka sehat atau enggak, bahkan gendut bisa jadi kayak symptoms penyakit kronik lainnya. Nah, oke guys, jadi untuk menutup video ini aku bakalan kasih konklusi sekali lagi. Jadi untuk hamster yang sehat, yang aktif, masih muda, dan juga makanannya sehat seperti seed mixes, memakan sayur-sayuran, treats-nya juga sehat, itu kita nggak perlu lagi nambahin vitamin.
Tapi kalau misalnya hamster kalian lagi sakit, sedang dalam masa penyembuhan atau emang udah tua, nggak apa-apa, boleh dikasih tambahan vitamin. Dan ini berlaku untuk semua pet kalian dan juga untuk kita sendiri. Dan jangan lupa kalau terlalu banyak vitamin di dalam tubuh itu juga kadang-kadang bisa menyebabkan toksisitas ataupun beracun untuk tubuh kita. Makanya kita harus hati-hati. And that's it. Semoga kalian bisa dapat manfaat nih dari video ini. Dan kalau menurut kalian video ini useful buat orang lain juga, jangan lupa share. Jangan lupa follow Instagram kita juga di Happy and Friends. Sekarang kita ada TikTok juga, namanya juga Happy and Friends. Dan kalau kalian lagi nyari-nyari supplies nih buat small animals atau healthy treats, jangan lupa follow happyandco.id juga. Stay healthy guys, and I'll see you guys in my next video. Tschüssi!